Saya Evan dari KPU SMK Wilayah 2. Sekarang kita akan melakukan fit and proper test untuk calon sekretaris wilayah SMK Wilayah 2 ini. Baik, jadi ada 11 pertanyaan. Mohon dijawab satu persatu. Boleh sebutkan dulu namanya? Oke, nama saya Gusti Aditya Putri, bisa dipanggil Adin, dari Universitas Pajajaran angkatan 2011. Oke. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Deskripsikan kelebihan dan kekurangan diri Anda sebagai pemimpin. Oke, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan, saya itu orangnya sangat fleksibel dan mobilitasnya cukup tinggi, jadi siap dengan hal-hal yang mendadak dan sebagainya gitu. Terus yang kedua, saya orang yang sangat-sangat open minded. Jadi saya paling suka menerima pendapat orang lain dan melihat mereka kenapa mereka bisa berpikir seperti itu dan sebagainya. Yang kedua, saya orangnya gimana ya? Kalau di personal itu namanya ENTP, jadi kayak inovatif, kreatif, dan saya punya ide-ide baru dan saya berpegang teguh pada prinsip itu. Itu kurang lebih kelebihan saya. Terus yang kekurangan saya, yang pertama, saya itu orang-orang yang istilahnya itu agak melankolis dalam berorganisasi. Jadi saya itu ketika meminta orang, saya selalu memikirkan, aduh dia pemikirannya seperti apa ya dan sebagainya. Terus yang kedua, dalam apa ya, memobilisasi ini orang, apa namanya, berinteraksi sama orang. Saya ya itu tadi, karena saya terlalu memikirkan bagaimana feelingnya dia, jadi saya kurang tegas. Terus yang kedua, saya itu agak lama dalam memutuskan. Kenapa? Ya tadi karena saya memikirkan berbagai pertimbangan dalam memutuskan. Ini dia pendapatnya kayak gini. Jadi kadang-kadang agak lama dalam memutuskan. Kayak gitu. Cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Karakter pemimpin seperti apa yang menurut Anda ideal? Karakter pemimpin yang ideal, dia pemimpin yang adaptable dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi dia ada di sana, dia mengembangkan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi dia hanya sebagai pengarah. Sementara orang-orang yang dipimpinnya itu bisa berkreasi sendiri. Jadi kan kalau tipe kepemimpinan itu ada 3 ya, dan dia harus bisa di 3-tiganya. Bisa, kalau yang Ki Hajar Dewantara bilang kan manusia di depan memberikan teladan, dia bisa di tengah membangun semangat, atau di belakang memberikan dorongan. Dia harus bisa 3-tiganya, adaptable. Oke. Kalau gitu, apakah Anda sudah seperti itu? Saya berusaha untuk menjadi seperti itu. Berusaha seperti itu. Berarti bagaimana cara mencapai kesananya? Kira-kira ada langkah bayangan apa untuk mencapai kesana? Itu tadi, saya berusaha buat memahami setiap orang-orang yang saya pimpin. Jadi sebagai gambaran, sekarang saya jadi ketua dewan perwakilan mahasiswa di F4, dan saya berusaha memahami anak-anak yang di bawah pimpinan saya itu seperti apa masing-masing karakternya. Jadi buat pendekatan lebih enak. Oke. Cukup. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, seberapa penting sih ISMKI untuk mahasiswa FK? Memang kalau tidak ada ISMKI apa yang terjadi? Oke, jadi kalau ISMKI untuk mahasiswa FK cukup penting, sangat penting kalau menurut saya. Kenapa? Karena ISMKI buat saya itu adalah sebuah wadah mahasiswa kedokteran buat berjejaring. Sebenarnya bisa aja mahasiswa FK itu tetap aja di institusinya masing-masing, tapi kedepannya tantangan kita itu lebih global. Kita nggak bisa mengandalkan pergerakan yang basisnya hanya dengan institusi. Makanya kita perlu wadah yang menghubungkan kita semua, sehingga kita bisa mensinergiskan gerak bersama-sama. Buat apa? Ya buat Indonesia. Tadi bilang tantangan yang lebih global nanti. Contoh tantangannya itu kayak gimana? Contohnya JKN. Kita punya jaminan kesehatan nasional yang akan diberlakukan secara nasional, dan buat belajar dari sana
mengontrolnya itu juga nggak bisa parsial kan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, AFTA kedepannya dokter luar bakal bebas praktek di Indonesia, dan dokter Indonesia harus solid dulu. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan yang kedepannya seperti itu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan keempat. Jadi gini, ISMKI bukan satu-satunya organisasi mahasiswa kedokteran tingkat nasional di Indonesia. Kalau gitu apa beda ISMKI dengan organisasi yang lainnya? Ya bukan tentu saja benar, tapi yang saya tahu ISMKI satu-satunya yang punya landasan istilahnya landasan hukum yang paling kuat. Kita ada SK-nya, kita punya relasi cukup diakui dengan ID, IIT, KKI dan sebagainya. Itu kekuatan ISMKI. Jadi maaf pertanyaannya? Jadi pertanyaannya itu si ISMKI ini bukan organisasi satunya. Nah, apa nih beda ISMKI dengan organisasi yang lain? Ya itu, kita punya landasan yang lebih kuat. Jadi pasti pergerakan kita harus bisa lebih masif dibanding yang lain. Dan kalau yang lain, yang saya tahu sejauh ini organisasinya berbasiskan member. Kamu apply ke sana, kamu jadi member. Tapi ISMKI kan nggak kayak gitu. Semua orang yang terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran, dia ada anggota ISMKI. Jadi ada dua. Ada dua. Ya, tadi badan hukum, landasan hukum, dan yang keduanya membership. Itu saja. Sejauh ini itu Oke. utamanya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Kita tahu nih, MDG sudah akan berakhir di tahun 2015 ini, betul? Oke, betul. Nah, pencapaian apa saja yang sudah dicapai MDG sampai hari ini, dan indikator mana yang berpotensi tidak tercapai? Sebenarnya 8 pencapaian MDGs, ya kan? Edukasi, kesetaraan gender, terus 3 poin kesehatan, tentang angka kematian ibu, angka kematian anak, communicable disease, HIV, AIDS dan sebagainya, sustainable development. Waduh, lupa. Ya kurang lebih itu. Tapi saya pengen fokus ke kesehatannya. Terus kalau menurut saya yang paling tidak berpotensi untuk tercapai adalah angka kematian ibu. Walaupun angka penyebaran penyakit menular dan infant mortality-nya juga masih cukup tinggi. Saya lupa angka persisnya, tapi kita masih harus nge-cut setengahnya dari targetnya masing-masing. Terus kalau angka kematian ibu itu yang paling kemarin kan cukup cukup heboh karena kita bukannya turun malah naik. Saya dari 225 kalau nggak salah kita malah naik jadi 359. Padahal targetnya itu 102. Oke. Tahu nggak sudah berapa persen MDGs tercapai? Saya belum belajar sampai ke sana. Sebenarnya saya udah belajar dari semester kemarin, cuma sejalan ujian saya belum mengingat lagi. Oke. Pertanyaan yang ke-6 berarti ya. Nah, dari angka 1 sampai 10, seberapa setuju Anda dengan JKN? Berikan alasannya. 10. Karena kalau menurut Undang-Undang Dasar Indonesia pun dibilang bahwa kesejahteraan dibentuknya pemerintahan Indonesia salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, di mana kesejahteraan kalau menurut indeks pembangunan manusia itu ada 3: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kalau pendidikan kita punya dana BOS dan berbagai beasiswa pendidikan yang lain, tapi buat kesehatan kita masih out of pocket, masih ya kalau punya uang bisa, tapi kalau nggak punya uang ya tidak bisa diobatin. Oke, berarti 10 ya. Ada alasan lain? Itu sih sebenarnya akses kesehatan adalah suatu hak asasi manusia, dan kalau orang sehat, insya Allah 2 indikator yang lain dari indeks pembangunan manusia itu akan lebih mudah tercapainya. Kalau orangnya sehat dia bisa menempuh pendidikan, kalau orangnya sehat dia bisa bekerja, dan orang sehat itu pasti lebih bahagia daripada orang yang sakit. Jadi indeks of happiness-nya juga akan lebih tinggi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-7. Sequel seperti apa yang dibutuhkan ISMKI saat ini?
Sequel seperti apa yang dibutuhkan di SMKI wilayah 2 saat ini? Kalau menurut saya yang bisa mensinergiskan masing-masing universitas. Jadi sejauh yang saya ngobrol dengan teman-teman PHW, terutama yang ada di BPH-PHW sekarang, sebenarnya dari tiap-tiap universitas itu sudah punya intention untuk gabung dengan SMKI dan bergerak bersama. Nah, tinggal tugas SMKI adalah bagaimana mensinergiskannya. Jadi gimana sequel yang dibutuhkan adalah yang fleksibel dan bisa merangkul seluruh universitas ini, dan yang pasti harus punya visi ke depan yang jelas. Dia mau bergerak seperti apa wilayah 2 itu. Oke, sekarang udah tahu nih apa yang dibutuhkan sama sekretaris wilayah SMKI wilayah 2. Nah, udah seberapa jauh sih Anda memenuhi kriteria tersebut? Insya Allah saya hampir memenuhi dan akan terus berusaha buat memenuhi. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-8. Kalau Adin tidak terpilih dan harus memilih calon lainnya sebagai sekretaris wilayah SMKI wilayah 2, siapa yang menurut Adin pantas dan berikan alasannya kenapa Adin memilih dia? Baik, kenapa? Karena ya sejauh yang saya kenal dia dari wilayah tahun 2012 dulu, dia ini punya cara pemimpin yang baik, dia juga punya pengaruh, dia orang yang cukup berpengalaman karena dia udah 2 tahun di PHW, jadi saya pilih. Itu saja? Ya. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Kalau Adin boleh bermimpi tanpa harus memikirkan hal konkretnya, mimpi apa yang Adin miliki untuk ISMKI khususnya wilayah 2 ini? Wilayah 2. Oke, sebenarnya mimpi saya 2 tahun depan adalah gini. Saya ingin ada, jadi gini, dari ke-6 bidang SMKI, saya punya 4 mimpi di 4 bidangnya dan 1 mimpi di kepengurusannya, di 6. Jadi saya punya mimpi untuk ke-6-6-nya, tapi yang untuk eksternal adalah 4 program utama. Yang pertama dari Kasrat, saya ingin punya program semacam diskusi publik, bisa semacam. Salah satu mimpi paling tinggi adalah buat presiden tentang gambaran sektor kesehatan di Indonesia. Karena kan kita tahun depan itu ada JKN, 1 tahun menjelang selesainya MDGs dan kita masih punya PR yang sangat besar. Terus kita juga ada pembagian sektor pendanaan kesehatan yang masih minim. Itu kayak pengen menggali dari stakeholder yang di atas sana, mereka gimana sih pandangannya untuk dunia kesehatan gitu. Yang kedua itu untuk intinya saya ingin memberikan paparan seluas-luasnya buat mahasiswa kedokteran di wilayah 2 gitu. Tentang kedua itu pengen membuat semacam karir dan scholarship expo untuk Penpro. Terus yang ketiga untuk Pengma, saya pengen ada suatu desa yang kita bina bareng-bareng satu wilayah 2. Jadi kita benar-benar mengontrol 1 tahun apa progres dari desa itu. Yang keempat, untuk LD saya ingin masih meningkatkan lagi LKMM-nya. Gimana sih caranya supaya setiap setiap mahasiswa, setiap institusi dapat manfaat dari sana. Terus untuk Dano saya pengen menguatkan lagi merchandise-nya. Gimana caranya supaya orang bangga dengan SMKI, minimal bangga dengan menggunakan merchandise-nya. Yang ke-6 untuk ICT, saya ingin semua info SMKI ada di dalam 1 klik. Jadi exposure tadi kesehatan Indonesia, isu sekarang kesehatan apa sih? Sekarang tuh kayak misalkan teman saya ada yang nanya JKN itu apa sih? Kok saya nggak dapat ya infonya apa-apa gitu. Itu ada 2 sih, ya bisa dia memang tidak mencari tahu atau infonya memang sulit dicapai gitu. Makanya kita ingin mendekatkan lagi info-infonya ke mahasiswa lewat ICT itu tadi, karena tujuannya adalah memberikan exposure sebesar-besarnya supaya mahasiswa kedokteran wilayah 2 bisa bermimpi seluas-luasnya. Secara umum seperti itu, dan saya butuh dan akan membangun tim yang kuat di sana. Jadi anak PHW ini harus fleksibel, PHW ini harus siap gitu.
kemana aja, karena kan kita interregional, intinya itu. Oke, satu mimpi besar untuk SMKI tanpa harus memikirkan hal-hal konkretnya. Hal-hal ini semua orang bangga, semua orang sadar, dan semua orang cinta dengan SMKI. Karena kondisinya sekarang belum tentu semua orang tahu kalau mereka adalah bagian dari SMKI. Belum tahu semua orang punya gambaran tentang SMKI. Tapi saya ingin semua mahasiswa merasa mereka butuh SMKI. Karena mereka tahu SMKI itu apa, dan mereka tahu manfaat apa yang mereka akan dapat dari SMKI. Baik, selesai pertanyaan 9, kita masuk ke pertanyaan 10. Oke. Nah, jelaskan mengenai program unggulan yang akan Adin lakukan jika terpilih menjadi sekretaris wilayah di SMKI wilayah 2. Lalu coba hubungkan dengan visi yang Adin miliki untuk SMKI. Oke, saya salah jawab ya. Itu udah saya paparin sebelumnya. Saya tegasin dulu visi saya. Visi saya adalah untuk mahasiswa, SMKI harus menjadi rumah untuk mereka bermimpi, dan kita encourage mereka untuk menggapainya. Gimana caranya? Memberikan exposure tadi. Terus yang kedua, SMKI harus menjadi rumah untuk institusi supaya mereka mendapatkan ide dan refreshment. Karena jadi SMKI harus bermanfaat untuk pengembangan organisasi di institusi. Itu visinya. Terus yang kedua tadi programnya apa? Yaitu dari ke-6 bidang seperti itu. Diskusi publik bisa berupa tentang kajian kesehatan, debat presiden, mimpi terbesarnya adalah ke sana. Terus yang kedua, Career dan Scholarship Expo buat seluruh mahasiswa kedokteran. Yang ketiga, untuk Pengmas pingin ada bank sosialnya itu berkelanjutan sehingga ada satu daerah binaan, tapi harus dilihat dulu visibilitasnya. Yang keempat itu tadi LD, saya masih ingin meningkatkan lagi di LKM-nya. Terus untuk Danus, bagaimana merchandise mereka harus jor-joran, harus gila-gilaan, gimana supaya orang-orang tuh bangga dengan SMKI, bangga dengan pakai merchandise-nya. ICT, segala info dunia kesehatan untuk mahasiswa kedokteran dalam satu klik. Terus buat PWSDM, bagaimana caranya membangun tim yang baik buat tantangan-tantangan tersebut.